De piszok ribanc! Most már vegyél is feleségül, Jenkin. Fajzat, mit csináltál? Megölek Istenemre! Hey guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali merecap alur cerita film lawas yang keren. Film kali ini berjudul Centauri Tales yang dirilis tahun 1974. Filmnya sendiri mengisahkan tentang kehidupan mesum di sebuah kota bernama Canterbury di awal abad pertengahan. Bagaimana keseruan filmnya? Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Cerita diawali dari sebuah kerajaan kecil di kota Canterbury, Italia. Alkisah hiduplah seorang raja tua yang sudah hampir 50 tahun memimpin di kerajaannya. Raja itu bernama Peko. Di usianya yang ke-70 tahun, Raja Peko berencana mencari calon ratu di kerajaannya. Sudah hampir 20 tahun sang raja menduda setelah ditinggal mati oleh permaisurinya. Meskipun umurnya sudah tua, nafsu Raja Peko tak kalah sama yang muda-muda. Dia menginginkan seorang calon ratu yang punya wajah cantik dan usianya masih muda. Keinginan rajanya itu sempat ditertawakan oleh para menteri di kerajaannya. Mereka nyinyir karena menganggap sang raja tidak akan kuat memuaskan calon ratu di malam pertamanya. Pada saat itu seorang raja menjadi simbol kekuatan bagi para laki-laki di atas ranjang. Jika Raja Peko tak mampu memuaskan ratunya, kasus itu akan mempermalukan kerajaannya. De olyan ügyes vagyok a ruhaszövés. Pencarian pun mulai dilakukan oleh pihak istana untuk mencari calon ratu yang cocok buat rajanya. Namun berbulan-bulan, sang raja tak menemukan calon ratu yang dia inginkan. Hingga di suatu hari, Raja Peko tak sengaja melihat seorang gadis sedang berjualan di depan istana. Dia pun langsung terpesona melihat kecantikan gadis tersebut. Mulai hari itu juga dia memerintahkan penasehatnya untuk membawa gadis itu ke istananya. Gadis itu bernama May. Dia adalah pedagang sayuran yang biasa mangkal di pasar pagi di depan istana Raja Peko. 3 hari kemudian, sang raja pun mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut ratu baru di kerajaannya. Nem kell már tovább keresnetek, gyalogszerrátaim! Készítsétek a házassági szerzőt! Singkat cerita, setelah acara pesta selesai, seluruh penasehat istana pun berkumpul untuk memulai ritual malam pertama untuk Raja Peko. Sebelum sang raja dan ratunya naik ke atas ranjang, sang raja akan dijampi-jampi dulu oleh seorang dukun. Jampi-jampi itu bertujuan agar sang raja kuat di atas ranjang. Ratu May pun mulai digendong dan dibaringkan di atas ranjang. Sementara Raja Peko terlihat mulai mengecek rudalnya yang sudah lama tidur pulas di celananya. Raja Peko terlihat berusaha sebisa mungkin untuk menyentil biji rudalnya. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Bukannya bangun, rudal miliknya malah mengecil. Karena tak mau harga dirinya jatuh di hadapan ratunya, dia pun berusaha menggesek-gesekkan rudalnya ke depan ranjang. Akhirnya usahanya berhasil. Rudal itu tiba-tiba terbangun dari tidur panjangnya. Raja Peko pun akhirnya bisa menikmati malam pertamanya. Mindig magamnál tartom. Namun seiring waktu, stamina sang raja tidak bisa mencukupi kebutuhan batin ratunya. Ratu May meminta Raja Peko untuk merudalnya 24 kali dalam waktu 24 jam. Keganasan Ratu May di atas ranjang membuat Raja Peko kewalahan. Hingga di suatu hari mata sang raja mengalami kebutaan setelah kehabisan stamina karena dipaksa meluncurkan rudal setiap malam. Keadaan itu membuat Ratu May merasa kesepian. Sang ratu mulai mencari teman selingkuhan agar bisa memuaskan hasrat nafsunya yang berlebihan.
Ratu Mei mulai berkirim surat dengan seorang berondong muda bernama Ricardo. Namun keinginan Ratu Mei untuk berhubungan intim dengan selingkuhannya selalu terhalang oleh suaminya. Semenjak matanya buta, Raja Peko tak mau jauh dari istrinya. Hingga akhirnya Ratu Mei menemukan ide agar dia bisa bertemu dan berhubungan intim dengan selingkuhannya. Sang ratu pura-pura meminta sang raja untuk mengambilkan buah bubei langsung dari pohonnya. Namun karena usianya sudah tua dan matanya buta, sang raja tak bisa menyanggupi keinginan istrinya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ratu Mei untuk menggantikan suaminya naik ke atas pohon. Raja Peko tak menyadari kalau selingkuhan istrinya sudah menunggu di atas pohon. Namun saat pemuda itu tengah asik metik buah Nurarayudan, tiba-tiba Raja Peko sembuh dari butanya. Dia pun marah saat melihat ke atas pohon istrinya sedang asik tutumpakan. Beruntungnya pemuda itu langsung loncat dan mengambil langkah 1000, meninggalkan Ratu Mei yang sedang sibuk membersihkan palang kakana. Raja Peko sempat marah dan mengusir istrinya agar pergi dari kerajaannya. Drága férjem, visszanyerted a látást. Egy férfival magáival akar... Namun dengan akal bulusnya Ratu Mei berhasil meyakinkan suaminya kalau yang dilihat sang raja adalah sosok malaikat yang telah menyembuhkan matanya. Setelah berpikir lama, Raja Peko akhirnya percaya dengan ucapan istrinya. Sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukurnya, Raja Peko pun menyuruh istrinya untuk merawat pohon bubei tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ratu Mei untuk bertemu dengan selingkuhannya. Berkedok menyiram pohon bubei, setiap hari sang ratu bisa bebas tutumpakan dengan selingkuhannya. Ikut a gazdámnak. Szóval adósság végrehajtás. Cerita selanjutnya datang dari dua rohaniawan muda bernama Matteo dan Uchiyo. Sama halnya seperti rohaniawan pada umumnya. Matteo dan Uchiyo banyak menghabiskan waktu hanya untuk belajar agama di sekolah gereja. Namun di suatu hari guru mereka sedang sakit parah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh keduanya untuk kabur dari sekolah. Tujuan keduanya yaitu mendatangi rumah seorang penggiling gandum bernama Tuan Federico. Sudah lama Matteo menyukai anak bos penggilingan tersebut. Dia dan Uchiyo berencana untuk bekerja di penggilingan milik Tuan Federico. Kin! Ho! Egy jó hentergés hiányzik, vald be, Joe! Ne is Jó reggelt, Simkin, mi újság? Hogy van a kis... Sebenarnya, Tuan Federico sudah tahu akal bulus dari kedua pemuda tersebut. Dia pun berencana untuk ngerjain kedua pemuda yang datang ke penggilingannya. Tuan Federico berpura-pura menyambut baik kedatangan Matteo dan Uchiyo. Dia pun bersedia memberikan pekerjaan kepada kedua pemuda tersebut. Karena tidak menaruh curiga, Matteo dan Uchiyo pun langsung bekerja di tempat Tuan Federico. Melihat kedua pemuda tersebut tengah sibuk bekerja di penggilingannya, Tuan Federico dengan sengaja melepas kuda milik kedua pemuda tersebut. Áll a farkam már! Sadar kalau keduanya sedang dikerjain, Matteo dan Uchiyo langsung mengejar kuda mereka yang kabur. Keduanya panik karena kuda tersebut milik guru mereka di sekolah. Tuan Federico sengaja melepasnya agar kedua pemuda yang mau macam-macam kepada putrinya tidak bisa pulang ke sekolahnya. Dia berniat memanfaatkan tenaga kedua pemuda tersebut untuk bekerja di penggilingannya tanpa mendapat bayaran. Jika kedua pemuda itu ngotot meminta bayaran, Tuan Federico mengancam akan mengusirnya. Setelah seharian tak bisa menemukan kudanya, Matteo dan Uchiyo pun terpaksa kembali ke rumah Tuan Federico. Karena mereka sadar, tanpa kuda mereka tak bisa pulang ke sekolah. Setelah setuju untuk mengikuti aturan dari Tuan Federico, keduanya akhirnya diizinkan untuk menginap di rumahnya. Soha nem fogok elaludni. De ki akar ma éjjel aludni? Talán már ilyen zenebonát. Hallgass, micsoda szörnyű koncert. Malam itu Matteo dan Uchiyo pun terpaksa menginap di rumah bos penggilingan tersebut. Saat Tuan Federico dan istrinya sudah tertidur lelap, Matteo pun membangunkan sahabatnya. Dia mulai berbisik-bisik untuk mencari ide agar bisa membalas perlakuan Tuan Federico kepada keduanya. Matteo pun memberitahu Uchiyo kalau dia berniat meniduri putri bos penggilingan tersebut yang tidur masih sekamar dengan orang tuanya. Awalnya rencana itu berjalan mulus.
Namun saat Matteo tengah asik ditumpahkan, tiba-tiba istri Tuan Federico terbangun karena kebelet pipis. Beruntungnya dengan situasi kamar yang gelap, istri Tuan Federico tak melihat putrinya sedang ditumpahkan dengan pemuda asing yang menginap di rumahnya. Sang ibu terlihat berjalan menuju jamban. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Uccio untuk menggeser bangku yang ada di kasur Tuan Federico. Saat istrinya balik ke kamar, tak sengaja kakinya kepentok bangku. Wanita itu berpikir itu kasur suaminya. Dia tak sadar kalau dia tidur di kasur yang salah. Sambil pura-pura perem kotok, istri bos penggilingan itu sengaja dungkak-dangkak, doang anu hayang dicabak. Tanpa pikir panjang, Uccio pun langsung memanfaatkan situasi langka tersebut. Kedua ibu dan anak itu terlihat menikmati permainan kedua pemuda yang menginap di rumahnya. Namun bencana akhirnya datang buat keduanya. Setelah paginya Matteo salah menaiki kasur. Tak sadar kalau yang dia naiki adalah kasur Tuan Federico, Matteo pun berbisik kalau dia sudah berhasil meniduri putri bos penggilingan tersebut. Namun saat Tuan Federico membalikan mukanya, Matteo langsung loncat dari kasur tersebut. Setelah tahu kalau kedua pemuda borokokok itu telah berani meniduri istri dan anaknya, Tuan Federico pun langsung mengambil parang. Dengan wajah penuh emosi, dia pun mengejar kedua pemuda tersebut. Kisah selanjutnya datang dari seorang pemuda bernama Tardelli. Dia sebenarnya punya keahlian sebagai juru masak. Namun karena orangnya pemalas, Tardelli sering diberhentikan dari pekerjaan. Saat itu posisi Tardelli sedang menganggur. Dari seorang juru masak, kehidupan Tardelli berubah 90 derajat. Dia kini hidup terlantar di jalanan. Sekali-kali dia terpaksa mencuri makanan di tengah pasar, hanya untuk sekedar mengganjal perutnya yang kelaparan. Beruntungnya Tardelli selalu berhasil lolos dari kejaran para pedagang dan pihak keamanan yang berusaha menangkapnya. Hingga suatu hari, tak sengaja Tardelli melihat pesta perayaan pernikahan tetangganya. Tanpa pikir panjang, Tardelli pun ikut berbaur dengan warga sekitar. Dia berharap bisa mendapatkan sesuap makanan. Namun saat dia tengah asik menari dan berdansa di tengah pesta, ternyata pengantin mempelai wanita sedang memperhatikan tingkah konyolnya. Melihat ada wanita cantik yang tertarik kepadanya, Tardelli pun memberi isyarat agar pengantin itu mau berdansa dengannya. Tentu saja sang mempelai laki-laki terlihat sedih dan cemburu melihat calon istrinya pergi berdansa bersama pemuda lain. Melihat putranya sedih, ayahnya yang ikut mendampingi putranya terlihat marah. Dia pun menendang dan mengusir Tardelli agar pergi dari pesta pernikahan putranya. Karena tak kunjung mendapat pekerjaan, Tardelli pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun sayangnya kedatangan Tardelli justru membuat ayahnya naik pitam. Tardelli selalu pulang ke rumah dengan status masih pengangguran. Hingga akhirnya di suatu hari Tardelli diterima bekerja di kios seorang pedagang telur bernama Filippo. Namun sayangnya Tardelli hanya bisa bertahan 1 hari bekerja di kios tersebut. Dia dipecat oleh bosnya setelah dipergoki tengah berjudi dan telah menghabiskan semua uang hasil penjualan telur miliknya. Selain memecatnya, pedagang telur juga meminta uang ganti rugi. Namun bukannya membayar uang ganti rugi, Tardelli justru memecahkan semua telur milik bosnya. Setelah berhasil lolos dari kejaran pedagang telur, Tardelli pun memilih ikut dengan salah satu pemuda yang telah mengajaknya berjudi. Tardelli ditawari bekerja menjadi gigolo di sebuah lokalisasi pelacuran di pinggir kota Centaburi. Namun sayangnya sepak terjang Tardelli akhirnya bisa diendus oleh pihak kepolisian. Tardelli berhasil ditangkap di rumah temannya. Kisah hidupnya harus berakhir tragis setelah pihak pengadilan memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati kepadanya. Cerita selanjutnya datang dari seorang pemuda borokokok bernama Nicholas. Dia punya ibu tiri cantik bernama Christina. Namun kecantikan Christina membuat Nicholas jatuh cinta sama ibu tirinya.
Di suatu hari karena sudah tak tahan melihat kemolekan tubuh ibu tirinya, Nicholas mengajaknya untuk tutumpakan. Awalnya Christina menolak ajakan anak tirinya. Namun karena suaminya kurang mencukupi nafkah batin buatnya, Christina pun menerima ajakan anak tirinya. Nafsu syahwat telah membuat keduanya gelap mata, hingga Christina sering mengajak Nicholas untuk berhubungan intim di saat suaminya tengah sibuk bekerja. Di tempat lain ada seorang pemuda pengangguran bernama Antonini. Sudah lama dia menyukai ibu tiri Nicholas. Setiap sore, Antonini ditemani sahabatnya selalu berhenti di bawah jendela kamar Christina. Dengan percaya diri, Antonini menyanyikan sebuah lagu cinta untuk Christina. Sementara ayah Nicholas yang mengetahui ulah anak muda yang selalu caper ke istrinya hanya bisa mengusap dada. Dia sudah bosan mengusir Antonini dari rumahnya karena pemuda itu tak pernah kapok untuk kembali datang menggoda istrinya. Sajnálom ezt a szegény Nikolaszt. Hingga suatu hari ayah Nicholas merasa curiga dengan tingkah laku anaknya yang seharian mengurung diri di dalam kamar. Karena khawatir dengan kesehatannya, sang ayah pun menghampiri anaknya. Dia lalu bertanya, kenapa Nicholas seharian mengurung diri di dalam kamar? Nicholas pun bercerita kepada ayahnya kalau dia diberitahu oleh gurunya bahwa sebentar lagi dunia akan mengalami kiamat. Mendengar cerita Nicholas, sang ayah pun terlihat panik. Kalau benar dunia sebentar lagi kiamat, dia akan kehilangan Christina, istri tercintanya. Sang ayah pun bertanya ke putranya, gimana caranya agar dia bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Dengan wajah tak berdosa, Nicholas meminta ayahnya untuk menyediakan kuali besar untuk ketiganya. Nicholas meyakinkan ayahnya kalau kuali itu bisa membuat mereka selamat dari hari kiamat. Singkat cerita, Nicholas pun mengajak ayah dan ibu tirinya untuk melakukan ritual sebelum ketiganya naik ke kuali besar yang telah diikat menggantung di langit-langit rumah. Sementara di tempat lain, Antonini yang sedang berpesta diajak oleh sahabatnya untuk kembali mendatangi rumah Christina, ibu tirinya Nicholas. Keduanya tak pernah kapok untuk datang menggodanya. Sementara Nicholas dan ibu tirinya terlihat turun dari kuali besar tempat mereka bersembunyi. Rupanya Nicholas sengaja ngerjain ayahnya agar ketiduran di dalam kuali. Dia kemudian mengajak ibu tirinya untuk berhubungan intim di kamar ayahnya. Nadrágod, gyorsan látni akarom. Nem. Sementara Antonini yang baru saja sampai di depan kamar ayah Nicholas langsung memanggil Christina yang sedang tutumpakan dengan anak tirinya. Tanpa malu, Antonini meminta agar Christina membiarkannya masuk ke kamarnya. Karena kesal terus digoda oleh Antonini, Christina pun memaki dan mengusir pemuda tersebut. Namun rupanya makian Christina membuat Antonini marah. Dia kemudian membawa linggis yang sudah dipanaskan. Setelah kembali ke rumahnya, Antonini langsung melempar linggis tersebut yang membuat kamar Christina kebakaran. Setelah kejadian itu, Nicholas dan ibu tirinya diusir dari rumah oleh ayahnya. Cerita pun akhirnya selesai.